Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang produk pembiayaan. Sebelumnya, perkenalkan dari kami kelompok 3, yaitu Siti Tri Mulyani, Muhammad Nur Ihsan, Muhammad Mizanul Haq, Farhan Fatur Rahman, Mudarisul Akhyar, Firda Nur Aini, dan Siti Suherni. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada penyaji kami. Silahkan. Baik, yang pertama ada manfaat produk pembiayaan syariah, yaitu ada manfaat bagi pihak nasabah. Pertama, kesempatan untuk memperbesar usaha melalui pembiayaan yang sesuai dengan aturan atau ajaran agama Islam. Lalu terdapat banyak pilihan jenis pembiayaan, sehingga nasabah dapat memilih sesuai kebutuhan dan kemampuan. Lalu yang ketiga ada pembiayaan sesuai syariah Islam tidak membutuhkan banyak biaya. Lalu yang keempat, terdapat lebih banyak fasilitas yang bisa didapatkan nasabah melalui pembiayaan sesuai syariat Islam. Lalu yang kelima, ada jangka waktu pengembalian pembiayaan umumnya akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah sehingga masing-masing nasabah dapat mengukur sesuai kemampuan diri. Lalu ada pula manfaat bagi pihak bank, yaitu mendapatkan hasil timbal balik berupa bagi hasil, pendapatan sewa maupun margin keuntungan. Lalu yang kedua, menambah laba bagi perusahaan bank sehingga dapat memberikan efek pada probabilitas bisnis efek pada probabilitas bank tersebut. Lalu yang ketiga ada membantu bank memasarkan produk lain dan banknya seperti pembukaan rekening. Lalu yang terakhir ada mengasah kemampuan karyawan bank dalam memahami dunia usaha di berbagai sektor atau bidang yang dijalani nasabah. Lalu ada pula manfaat bagi pihak pemerintah. Yang pertama, terjadinya pertumbuhan pada sektor real. Hal ini dikarenakan dana tersalur pada pihak yang menjalankan usaha. Lalu yang kedua, adanya peningkatan pendapatan pada masyarakat sekaligus pajak negara. Lalu yang ketiga, sebagai alat pengendali moneter yang berimbas pada stabilnya nilai uang, masing-masing nasabah dapat mengukur sesuai kemampuan diri. Lalu ada manfaat bagi masyarakat umum. Adanya kesempatan peluang kerja yang baru dari usaha-usaha yang berhasil dikembangkan dari pembiayaan, lalu mengurangi jumlah pengangguran di kalangan masyarakat luas. Lalu terdapat pula jenis pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 21 tahun 2008, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berupa, pertama ada transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu ada pula transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istisna. Lalu yang keempat ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Lalu yang terakhir ada transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Lalu bank syariah juga memiliki berbagai macam produk pembiayaan yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada pembiayaan konsumer, kedua pembiayaan retail, dan yang ketiga ada pembiayaan wholesale. Pembiayaan konsumer. Pembiayaan konsumer merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Berikut beberapa jenis produk pembiayaan konsumer. Yang pertama, pembiayaan pemilikan rumah atau PPR, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan pada perorangan untuk keperluan pembelian rumah atau tempat tinggal atau apartemen atau rukan yang dijual melalui developer atau non-developer dan diperuntukkan bukan untuk usaha, tetapi dapat digunakan untuk take over dan renovasi. Yang kedua, pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor, seperti mobil roda 4 atau motor dengan tahun produksi umumnya di bawah 5 tahun. Pembiayaan untuk kendaraan bermotor umumnya menggunakan akad mudharabah. Yang ketiga, pembiayaan tanpa agunan. Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa second way out berupa fixed asset. Pembiayaan ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah pembiayaan untuk membayar angsurannya setiap bulan, atau dilakukan dengan perlindungan asuransi berbasis syariah.
Yang keempat, pembiayaan multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan perorangan atau individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap untuk berbagai keperluan atau keperluan konsumtif dengan jaminan berupa rumah tinggal atau apartemen atau ruko atau rukan yang dimiliki berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, kartu pembiayaan syariah merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank syariah yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Sesuai Fatwa nomor 42 DSN MUI 5 2004 tentang syariah card. Selanjutnya pembiayaan retail. Pembiayaan retail merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan pada segmen retail ini bervariasi pada setiap bank syariah. Alasan kegiatan usaha yang dimiliki perorangan ataupun badan usaha memerlukan pembiayaan retail. Yang pertama, pembiayaan penambahan persediaan barang atau menjaga persediaan pada level minimum. Yang kedua, tagihan dari supplier lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran customer. Yang ketiga, beberapa customer besar meminta penundaan pembayaran. Yang keempat, diversifikasi usaha dan produk. Yang kelima, ekspansi bisnis sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan perlengkapan produksi baru. Yang terakhir, modernisasi peralatan atau perlengkapan. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja atau PMK merupakan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha atau perputaran usaha nasabah pembiayaan. Pada Bank Syariah, pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pegadaian barang, aset atau tangible aset. Maka akad yang digunakan adalah akad murabahah atau investasi. Ada beberapa pos pada neraca yang terkait pemberian modal kerja. Yang pertama persediaan barang, yang kedua piutang usaha, yang ketiga utang usaha. Selanjutnya, ada jenis-jenis produk pembiayaan modal kerja. Yang pertama, pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS. Pembiayaan jenis ini merupakan fasilitas pembiayaan jangka pendek dengan maksimal kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pembiayaan berjangka. Kredit berjangka bank konvensional dengan menggunakan surat pengakuan utang. Sedangkan bank syariah tidak mengenal praktik kredit seperti bank konvensional. Yang ketiga, Clean Up Finance System. Fasilitas ini diberikan kepada usaha yang bergerak di bidang konstruksi atau jenis usaha lainnya dengan kontrak atau perjanjian. Yang keempat, pembiayaan LC impor. Pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja terkait dengan transaksi ekspor nasabah. Yang kelima, negosiasi vessel ekspor. Pembiayaan ini diberikan setelah produk sudah menjadi barang jadi atau siap kirim ke importir. Keenam, terus resep. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bagi importir untuk membiayai pembiayaan barang yang diimpor. Baik, kemudian ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah fasilitas yang diberikan untuk membiayai aktivitas tetap yang digunakan demi menunjang kegiatan usaha. Biasanya dalam pembiayaan investasi ini akad yang digunakan adalah akad murabahah, di mana perjanjian dalam akad ini adalah bank dan perusahaan terlibat kerjasama ketika perusahaan itu meminta kepada bank untuk membelikan aset atau barang. Jadi investasinya berupa aset atau barang yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, alur pembiayaannya seperti yang tertulis, yaitu perusahaan meminta barang, kemudian bank memberikan barang kepada perusahaan sesuai permintaannya. Nah, bank menjual kepada perusahaan dengan harga perolehan.
dan margin yang diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian ada bank garansi. Bank garansi merupakan fasilitas tidak langsung atau non-cash financing yang merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Nah, akad yang digunakan adalah akad kafalah atau perwakilan. Nah, ada beberapa jenis-jenis bank garansi. Yang pertama adalah big bond atau trader bond. Dasar penerbitannya adalah adanya undangan tender. Nah, biasanya trader bond ini diberikan untuk mengikuti suatu perlelangan. Nah, yang kedua ada performance bond. Dasar penerbitannya adalah pengumuman pemenang tender atau surat perintah kerja atau purchase order, surat perjanjian borongan. Nah, biasanya diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek atau menang tender. Nah, kemudian ada performance bond, yaitu dasar penerbitannya pengumuman pemenang tender, surat perintah kerja, purchase order, surat perjanjian borongan. Maaf sepertinya ini 2 kali ketik. Nah, kemudian ada retention bond, di mana dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian kerja, surat perjanjian borongan, berita acara serah terima, dan addendum kontrak. Nah, biasanya diperlukan untuk pemeliharaan atau perawatan setelah suatu proyek dilakukan. Kemudian ada purchasing bond. Purchasing bond ini dasar penerbitannya adalah purchase order dan kontrak jual beli, di mana keperluannya adalah untuk jaminan atas terlaksananya suatu pembelian barang. Kemudian ada payment bond, dasar penerbitannya adalah surat pengangkatan atau penunjukan keagenan atau distributor dari permintaan penerbitan bank garansi, di mana diperlukan untuk memenuhi persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu sistem distributor barang dan jasa. Nah, kemudian yang terakhir ada custom bond, di mana penerbitannya didasari oleh surat keputusan Departemen Keuangan, di mana diperlukan untuk menangguhkan bea masuk barang selagi menunggu keputusan dari Departemen Keuangan yang membebaskan bea masuk barang tersebut. Kemudian ada letter of credit atau LC. Letter of credit atau LC merupakan suatu jaminan tertulis atau kewajiban suatu bank yang dibuat atas permintaan nasabahnya ataupun pihaknya sendiri untuk membayar wesel atau tagihan lainnya kepada penerima letter of credit. Sepanjang semua persyaratan yang ditetapkan dalam letter of credit tersebut telah dipenuhi. Nah, pada umumnya letter of credit sendiri terdiri atas letter of credit impor dan ekspor. Letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan letter of credit impor syariah menggunakan akad-akad wakalah bil ujrah, akad qard, murabahah, salam atau istisna, kemudian mudharabah, musyarakah, dan hawalah. Kemudian ada jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, transferable letter of credit. Merupakan LC yang memberikan hak kepada eksportir untuk memindahkan sebagian atau seluruh nilai LC kepada satu atau beberapa pihak lain. Yang kedua ada back-to-back LC. Ini hampir sama dengan transferable LC, namun beneficiary-nya bukan merupakan eksportir sesungguhnya, tetapi pihak ketiga. Yang ketiga ada revolving LC. Merupakan LC yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian
Yang keempat ada Red Clause LC, merupakan LC yang di mana opening bank memberikan kuasa kepada bank pembayar untuk membayar uang muka sebesar sebagian atau seluruh nilai dari letter of credit kepada beneficiary sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah ada UPAS. Adalah LC yang pembayarannya dilakukan secara tunai kepada supplier, tetapi pembeli membayar kepada bank secara berjangka atau kredit. Kemudian ada surat kredit berdokumen dalam negeri. Surat ini adalah LC yang dipergunakan untuk keperluan pembelian barang-barang di dalam negeri atau di dalam wilayah Indonesia. SKBDN sering disebut sebagai LC dalam negeri. Kemudian obligasi. Obligasi adalah sebuah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang berupa suatu pernyataan utang jangka menengah dan panjang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokoknya pada waktu yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian next, slide selanjutnya, akad-akad yang digunakan dalam obligasi. Ini terdapat 6 akad yang digunakan dalam obligasi, yaitu akad mudorobah atau akad kirot, kemudian akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan yang terakhir akad ijaroh. Kemudian ada jenis-jenis dari obligasi menurut Ikatan Bankir Indonesia. Yang pertama ada corporate bond, adalah sebuah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbadan usaha milik negara ataupun berbadan usaha swasta. Yang kedua ada government bond, adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga ada municipal bond, atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pembiayaan wholesale. Pembiayaan ini hampir mirip seperti pembiayaan retail, tapi bedanya dalam pembiayaan wholesale memiliki loan size yang lebih besar dibandingkan pembiayaan retail. Jadi, yang dimaksud dengan loan size itu merupakan suatu ukuran pinjaman yang dimana ukuran pinjaman pada pembiayaan wholesale itu lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan retail. Karena nasabah pada pembiayaan wholesale itu biasanya badan usaha yang memiliki banyak bidang usaha melalui anak perusahaannya. Berbeda dengan pembiayaan retail yang nasabahnya perorangan atau badan usaha yang beberapa fokus pada satu bidang usaha saja. Selain itu, dalam pola jaminan pinjamannya, pembiayaan wholesale tidak hanya berbentuk asset based, melainkan disertai dengan clean basis. Dan tingkat resiko pengelolaan usaha debiturnya terbilang rendah atau moderat, karena sudah terstruktur dan dikelola oleh profesional. Berbeda dengan pembiayaan retail, yang tingkat resikonya tinggi, apalagi jika debiturnya merupakan usaha perorangan yang aset usahanya masih menjadi satu dengan urusan rumah tangga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.